ku menemukan dirimu. Bab 058. Fahri sedang meeting di restoran dekat rumah. Kebetulan Alin barusan memberitahu Fahri kalau Cika akan pergi dari rumah, makanya Fahri cepat-cepat pulang ke sini, jawab Fahri. Fahri berjalan mendekati Cika, dipegangnya tangan Cika dengan erat. Jangan pergi Mas, mohon. Mas tahu Mas salah, Mas minta maaf, lirih Fahri seraya menatap wajah Cika dengan lekat. Cika tersenyum pedih, aku harus pergi Mas. Aku mau hidup bareng Bapak dan Ol saja. Maafin aku, keputusanku sudah bulat untuk pergi dari sini, sahut Cika. Fahri menggelengkan kepalanya cepat, enggak. Jangan harap kamu pergi dari sini, teriak Fahri lantang. Cika, Bu Linda dan Alin terlonjak kaget ketika mendengar teriakan Fahri yang menggelegar. Cika menghembuskan nafasnya dalam-dalam, Mas, aku hanya mau tinggal dengan Bapak dan Ol saja, ujar Cika. Pak Lazuardi yang mendengar keributan di lantai atas rumahnya, ia dengan cepat menyusul ke lantai atas untuk melihat keributan yang terjadi. Kamu lupa, Cika. Mas ini suamimu, kamu berhak tinggal bersama dengan Mas, kalau begitu sama saja kamu menelantarkan suami kamu. Sentak Fahri. Suami? Maksudnya apa ini? Bisa kalian jelaskan pada Papi? Celetuk Pak Lazuardi yang sedari tadi diam di atas anak tangga. Fahri, Cika, dan Bu Linda kompak memutarkan tubuhnya menghadap anak tangga, Pak Papi. Pak Lazuardi berjalan mendekati Fahri, Cika dan Bu Linda. Pak Lazuardi menatap mereka dengan tatapan tajamnya. Kenapa kalian semua diam? Tanya Pak Lazuardi. Ayo turun ke bawah dan kita bicarakan ini di bawah, tegas Pak Lazuardi. Cika, Fahri, dan Bu Linda seketika saling pandang. Jika sudah seperti ini, mereka hanya bisa menuruti ucapan Pak Lazuardi tanpa membantahnya. Saat sudah berada di ruang keluarga, mereka semua mendudukkan tubuhnya di atas sofa yang berada di ruang keluarga. Siapa yang mau menjelaskan? Ujar Pak Lazuardi dingin. Cika menghela nafasnya panjang, Cika saja, Tuan. Sahut Cika. Pak Lazuardi mengangguk, baiklah, silahkan jelaskan, Cika. Jangan ada yang ditutup-tutupi, seru Pak Lazuardi. Cika mengangguk paham. Sebelum menjelaskan semuanya, Cika menghirup nafasnya dalam-dalam. Cika dan Mas Fahri itu sepasang suami istri. Kami sudah menikah sejak beberapa bulan yang lalu. Maaf, jika Cika dan Mas Fahri menyembunyikan ini semua dari Tuan. Sebab, Cika hanya disuruh oleh Mas Fahri untuk merahasiakan pernikahan ini, ujar Cika. Kenapa kalian bisa menikah? Apakah kalian telah melakukan hal yang dilarang oleh agama? Pak Lazuardi lanjut bertanya. Cika menggelengkan kepalanya pelan seraya tersenyum, tentu saja tidak, Tuan. Cika dan Mas Fahri menikah karena kesalahpahaman. Waktu itu, Mas Fahri tidak sengaja terjatuh menimpa tubuh Cika, hingga kami dituduh berzina oleh warga. Lalu, kami dinikahkan secara paksa oleh warga yang berada di kampung Cika, jawab Cika. Pak Lazuardi mengangguk paham, kemudian ia beralih menatap ke arah Fahri. Jadi, kejadian ini terjadi di kampung halaman kamu, Cika. Apakah sewaktu Fahri sedang menangani proyek itu? Tanya Pak Lazuardi lagi. Iya Papi, Papi benar. Maaf jika Fahri sudah kurang ajar menyembunyikan pernikahan ini dari Papi, sahut Fahri. Pak Lazuardi menatap tajam ke arah Fahri, tatapan mata Pak Lazuardi benar-benar sangat menyeramkan. Berdiri kamu, bentak Pak Lazuardi pada Fahri. Tanpa membantah, Fahri pun berdiri dari duduknya. Plak! Dengan keras Pak Lazuardi menamparkan pipi kanan Fahri. Fahri yang ditampar seperti itu,
ia hanya bisa terdiam seraya menundukkan kepalanya. Cika dan Bu Linda yang melihat pemandangan di depannya, mereka hanya bisa meringis. Dasar anak kurang ajar. Bisa-bisanya kamu menyembunyikan hal sebesar ini dari papi, bentak Pak Lazuardi. Fahri semakin menundukkan kepalanya, ia tidak berani menatap wajah sang ayah. Terlihat wajah Pak Lazuardi yang memerah menahan amarah, emosi Pak Lazuardi sudah tidak bisa ditahan lagi. Ia merasa kecewa pada putranya itu. Pak Lazuardi beralih menatap ke arah Bu Linda, ditatapnya wajah sang istri dengan dalam. Apakah Mami juga telah mengetahui pernikahan Fahri dan Cika? Tanya Pak Lazuardi. Bu Linda menganggukkan kepalanya pelan, iya, tapi Mami baru mengetahui beberapa hari yang lalu, sahutnya. Pak Lazuardi mengusap wajahnya kasar, ia mendudukkan kembali tubuhnya di atas sofa. Duduk, Fahri, tegas Pak Lazuardi. Fahri mendudukkan kembali tubuhnya di atas sofa dengan kepala yang masih tertunduk. Angkat kepalamu, titah Pak Lazuardi. Fahri, angkat kepalamu, titah Pak Lazuardi lagi. Fahri perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Ditatapnya wajah sang ayah yang tengah menatapnya nyalang, terlihat sekali aura wajah menyeramkan Pak Lazuardi yang seakan ingin menerkam dirinya hidup-hidup. Apa kalian sekarang sedang berantem? Tanya Pak Lazuardi seraya menatap ke arah Fahri dan Cika secara bergantian. Cika dan Fahri saling pandang, Cika menggelengkan kepalanya. Sedangkan Fahri, ia malah menganggukkan kepalanya. Jadi, mana yang benar? Apakah kalian sedang berantem? Tanya Pak Lazuardi lagi. Cika, tolong jawab dengan jujur, sambung Pak Lazuardi. Cika hanya bisa mengangguk pelan, tidak mungkin jika dirinya berbohong pada Pak Lazuardi. Sebab, sekarang saja Pak Lazuardi sudah mencurigai Fahri dan dirinya. Kenapa kalian bisa berantem? Pak Lazuardi lanjut bertanya. Cika dan Fahri saling pandang, Cika mengisyaratkan dengan tatapan matanya agar Fahri saja yang menjawab pertanyaan Pak Lazuardi. Fahri yang mengerti akan isyarat yang diberikan oleh Cika, ia hanya menganggukkan kepalanya. Ini semua gara-gara Fahri. Fahri lagi-lagi sudah menyakiti hati Cika, Pi. Semalam Fahri sudah berpelukan dengan Gisel di hadapan Cika, hingga membuat Cika marah, kecewa, dan sakit hati, cicit Fahri pelan. Bodoh. Di mana otak kamu, Fahri? Kenapa kamu mau-maunya dipeluk oleh wanita lain di hadapan istri kamu? Bentak Pak Lazuardi. Apakah kamu masih mencintai gadis itu? Siapa tadi namanya? Tanya Pak Lazuardi. Gisela, sahut Fahri. Apakah kamu masih mencintai gadis itu? Tanya Pak Lazuardi lagi seraya memicingkan matanya. Fahri menggelengkan kepalanya cepat, enggak. Fahri sudah gak mencintai Gisel, sahutnya tegas. Kalau gak mencintai, kenapa kamu mau-maunya dipeluk oleh dia? Benar-benar sudah gak punya otak kamu, Fahri. Geram Pak Lazuardi. Maaf, Pi. Fahri tahu Fahri salah. Fahri janji gak akan mengulangi hal itu lagi. Fahri sangat menyayangi Cika, sahutnya. Omong kosong. Kalau kamu menyayangi Cika seharusnya kamu jangan melakukan hal bodoh seperti itu. Fahri, desis Pak Lazuardi. Fahri terdiam, sudah dipastikan jika ia melawan sang ayah, dirinya tidak akan pernah menang sekalipun. Cika, kenapa kamu tadi membawa koper? Apa kamu mau pergi dari rumah ini? Tanya Pak Lazuardi. Cika mengangguk, iya, Tuan. Papi, panggil saya Papi, setelah Pak Lazuardi memotong ucapan Cika. Cika terdiam, tentu saja ia merasa canggung jika harus memanggil Pak Lazuardi dengan sebutan Papi. Karena ia sudah terbiasa memanggil Pak Lazuardi dengan sebutan Tuan.
Tapi aku. Tidak ada tapi-tapian, Cika. Tegas Pak Lazuardi tidak mau dibantah. Cika akhirnya menganggukkan kepalanya pasrah. Baiklah, Papi, sahutnya. Jadi, apakah kamu mau pergi dari rumah ini? Tanya Pak Lazuardi kembali. Cika mengangguk kecil, iya, Papi. Karena Cika merasa kecewa sama Mas Fahri. Meskipun Mas Fahri sudah menjelaskan semuanya. Namun, rasa kecewa di hati Cika belum bisa hilang, jawab Cika. Pak Lazuardi mengangguk paham, ia sangat mengerti akan perasaan Cika. Lalu, jika kamu tidak tinggal di sini, kamu akan tinggal di mana? Tanya Pak Lazuardi lagi. Cika akan tinggal dengan bapak dan adik Cika. Sahut Cika. Pak Lazuardi lagi-lagi menganggukkan kepalanya paham, baiklah, Papi tidak bisa mengganggu keputusan kamu, itu sudah menjadi keputusan kamu, sahut Pak Lazuardi. Fahri menggelengkan kepalanya dengan cepat, gak bisa gitu dong Pi. Fahri gak akan pernah mengizinkan Cika untuk pergi dari rumah ini. Tegas Fahri. Kamu dan Cika sudah sama-sama dewasa, selesaikan masalah kalian dengan kepala dingin, dan secara baik-baik. Dan ingat Fahri, Papi gak akan tinggal diam jika kamu melakukan hal yang menyakiti lagi hati istrimu. Papi gak akan segan-segan mengambil alih semua yang kamu punya. Tegas Pak Lazuardi. Cika, silahkan bicarakan masalah kalian secara baik-baik. Papi 1 jam lagi mau pergi ke proyek, sambung Pak Lazuardi. Cika hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ucapan Pak Lazuardi. Siapkan baju Papi, Mi, ujar Pak Lazuardi pada sang istri. Bu Linda mengangguk. Bu Linda dan Pak Lazuardi pun melangkahkan kakinya menuju kamar. Fahri menoleh ke arah Cika, ia beranjak dari duduknya dan berpindah tempat ke sebelah Cika. Jangan pergi, Mas mohon, lirih Fahri. Kamu tahu, kan? Jika istri yang keluar rumah tanpa seizin suaminya itu dosa besar. Dan kamu akan dilaknat oleh Allah, ujar Fahri sendu. Cika menghela nafasnya, aku tahu, Mas. Ya sudah kalau begitu, aku izin sama kamu. Aku mau pergi dari rumah ini, aku mau tinggal sama Bapak dan Aulia saja, sahut Cika. Fahri menggelengkan kepalanya dengan cepat, enggak, Mas gak akan izinkan kamu. Kalau mau seperti itu, kamu tinggal saja di rumah Mas, bawa Bapak dan Aul sekalian untuk tinggal di sana. Seru Fahri. Mas kamu paham gak, sih? Aku itu capek. Aku tahu, rumah tangga itu memang selalu ada yang namanya bumbu rumah tangga. Namun, kenapa harus aku yang selalu disakiti? Sungguh, hati aku selalu sakit jika mengingat perlakuanmu yang seperti itu padaku, parau Cika. Aku harus gimana, Mas? Aku sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik buat Mas. Namun aku, dert. Ucapan Cika harus terhenti ketika ia mendengar suara handphone Fahri yang berbunyi nyaring. Fahri merogoh handphonenya yang disimpan di dalam saku celana dalamnya. Dilihatnya, ternyata nomor yang tidak dikenalnya yang meneleponnya. Siapa yang menelepon? Tanya Cika. Fahri memperlihatkan layar handphonenya pada Cika. Gak tahu, Mas gak kenal, sahut Fahri. Cika hanya mengangguk paham. Fahri lebih memilih untuk mengabaikan panggilan telepon itu. Namun, lagi-lagi teleponnya terus saja berbunyi. Karena kesal, akhirnya Fahri menjawab panggilan telepon dari orang yang tidak dikenalnya itu. Loudspeaker. Titah Cika. Fahri mengangguk, ia pun meloudspeaker panggilan teleponnya. Halo, siapa ini? Tanya Fahri ketika panggilannya sudah tersambung dengan seseorang yang menelponnya. Halo, Kak. Ini aku Gisel, Kakak tolong aku, mobil aku sedang dikejar-kejar oleh orang yang tidak dikenal,
terdengar suara panik Gisela di seberang sana. Cika menyunggingkan senyumnya sangat tipis, kamu mau buat drama apa lagi Gisel? Stop mengganggu rumah tanggaku, sahut Cika. Aku gak buat drama, sungguh aku sedang dikejar oleh seseorang. Tolong aku, lirih Gisela. Minta tolong saja sama sepupumu, bukankah Rozak sepupumu? Seru Cika. Cika merebut handphone milik Fahri, lalu ia memutuskan panggilan teleponnya begitu saja dengan Gisela. Kenapa kamu lihatin aku seperti itu? Tanya Cika pada Fahri. Fahri menggelengkan kepalanya, enggak, sayang, sahutnya. Apa kamu mau membantu dia? Tanya Cika memicingkan matanya.